Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klapus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Engkau telah memberi kami waktu yang baik ini lewat channel Klapus Sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan pimpin kami sekalian, baik hamba bahkan pemirsa Klapus Sukacita, untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, dengan perikop kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Demikian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemirsa, dari bagian kitab Ayub pasal 29 ayat 1 sampai 3, kita dituntun dengan tema bersyukur untuk setiap keadaan hidup kita. Bersyukur untuk setiap keadaan hidup kita. Pemirsa, kadang pola pikir kita sebagai manusia, kita suka membanding-bandingkan keadaan kita, baik yang dulu maupun yang dengan yang sekarang. Ada yang dahulu kala hidup dalam kesusahan atau kesengsaraan, dan kini keadaannya berbalik, hidup bahagia atau baik-baik saja. Bahkan ada yang dahulu hidup dalam kebahagiaan, dalam masa jaya, dan sekarang mengalami penderitaan atau tidak ada dalam keadaan yang baik. Nah, hal ini menjadi perenungan secara pribadi bahwa sesungguhnya baik atau tidak baik keadaan kita ada dalam kendalinya Tuhan. Bahagia ataupun sengsara keberadaan hidup kita itu juga dikendalikan oleh Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh Nabi Ayub saat ia ada dalam kesengsaraan atau penderitaan yang ia alami. Ia mengingat saat dahulu kala ketika ia ada dalam masa kejayaan, ia ada dalam kemuliaan, ia ada dalam keadaan sejahtera, bahagia, dan lain sebagainya. Dan ketika ia mengingat bagaimana Allah memberkatinya, ia mengingat dahulu kala dalam masa-masa yang baik itu, bagaimana Allah melindunginya, Allah menyertainya dalam perjalanan hidupnya. Tetapi, apakah dengan membuat perbandingan itu, Ayub mempersalahkan Tuhan? Apakah dengan membuat perbandingan itu, Ayub memberontak kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Sesungguhnya tidak. Ayub tidak meninggalkan Tuhan ataupun memberontak terhadap Tuhan. Sebaliknya, Ayub mengakui bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan apa yang dialami oleh Ayub baik dahulu dalam masa keadaannya yang jaya, sejahtera, mulia itu dibandingkan dengan keadaan yang saat itu, yang tentunya ada dalam penderitaan, semua itu diatur dan dikendalikan oleh Allah. Manusia tidak selamanya Tuhan membiarkan ada dalam penderitaan. Pasti ada waktu Tuhan untuk memberikannya kelegaan. Tergantung sikap kita dalam memahami cara Allah saat menguji iman percaya kita. Hal ini yang disampaikan lewat firman Tuhan ini bagi kita sebagai orang percaya di zaman ini. Keadaan Ayub menjadi tolak ukur bagi iman kekristenan kita di zaman ini. Dalam keadaan baik susah ataupun senang, masa yang lalu dalam keadaan baik dan masa kini kurang baik, janganlah mempersalahkan keadaan itu dengan mempertanyakan itu kepada Tuhan. Tetapi bagaimana melihat dari kacamata iman kita bahwa semua keadaan yang kita alami diatur
oleh Tuhan. Tetaplah berpikir positif, jalani segala sesuatu dengan penuh rasa sukacita, dan lebih daripada itu, bersyukurlah untuk semua keadaan atau keberadaan hidup kita yang Allah izinkan terjadi. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak memberi cobaan atau ujian melebihi kekuatan kita. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan susah, percayalah besok Tuhan akan memberi kita kebahagiaan. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap bersyukur terhadap segala sesuatu, termasuk penderitaan yang kami alami. Biarlah kami belajar dari iman yang dimiliki oleh Nabi Ayub, untuk bagaimana ia tegar dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah kami belajar dari iman yang dimiliki Ayub, untuk dalam menghadapi segala sesuatu yang kami terima, alami, rasakan dalam perjalanan hidup kami, baik susah, ataupun sengsara, ataupun penderitaan, ajar kami untuk bersabar, tekun di dalam menjalaninya. Biarlah iman kami semakin tumbuh, dikuatkan untuk percaya kepada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak memberi cobaan melebihi dari kekuatan kami. Oleh sebab itu, biarlah mata iman rohani kami tertuju kepada Tuhan untuk menantikan janji penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kehidupan kami sebagai umat milik-Mu, supaya kami memperlakukannya dalam perjalanan hidup kami. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, Tuhan pun memberkati mereka. Tim Klavos Sukacita, baik kru maupun para pelayan, Tuhan pun memberkati. Biarlah lewat channel Klavos Sukacita, firman Tuhan semakin diberitakan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.